الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali di sini pembahasan di dalam kitab Mujazul Kalam ala Syarhi Aqidatil Awam karya dari Syekh Muhammad bin Ali Fa'atiyah. Masih di dalam pembahasan berkenaan dengan rukun iman, yang mana di pembahasan pada malam hari ini adalah iman bil malaikat. Jadi beriman kepada para malaikat. Yang kita pahami bahwa iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman ke berapa? Iman kepada malaikat masuk pada urutan iman kedua, ya. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi masuk di urutan yang kedua. Mengapa demikian? Karena beriman kepada malaikat. Malaikat sendiri itu merupakan sesuatu yang memang bisa dilihat, tetapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung sebagaimana halnya manusia. Begitupun Rasulullah ketika pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, maka Rasulullah pun juga bergetar, Rasulullah pun juga kaget, Rasulullah juga sangat takut awalnya ketika bertemu dengan malaikat Jibril, karena Rasulullah sendiri belum pernah diberitahukan bagaimana wujud asli dari malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril lah yang membersamai Rasulullah dari awal turunnya wahyu sampai akhir. Oleh karena itu, beriman kepada para malaikat ini merupakan satu kewajiban bagi seorang mukmin, ya, di dalam urutan yang kedua. Karena tidak bisa terlihat, tetapi kita dituntut untuk beriman kepada para malaikat. Di dalam kitab, berarti yang ada kitabnya di halaman 113, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu 'alal mukallafi, termasuk yang wajib bagi seorang mukallaf, min aqaidil iman, dari akidah-akidah keimanan atau keyakinan-keyakinan dalam beriman adalah al-imanu bil malaikati, yaitu beriman kepada para malaikat. Wa qad dzakara nazim dzalika bi qoulihi, maka Syekh Ahmad Marzuki di dalam Aqidatul Awam menyebutkan wal malaku, disebutkan bi fathataini, disebutkan wal malak, bukan menggunakan lafaz malaikah tapi menggunakan lafaz malakun, yaitu wahidul malaikah, yaitu bentuk tunggal dari malaikat. Kalau malaikat itu bentuk jamak, tunggalnya adalah malakun. Walidha, oleh karena itu, wasofahu billadzi al-mufid lil mufrad. Makanya disebutkan dalam Aqidatul Awam itu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Mengapa menggunakan alladzi? Karena yang disebutkan di sini satu malaikat, tetapi yang diimani bukan satu, tetapi seluruh malaikat yang ada itu yang wajib diimani. Disebutkan fa'ifroduhu bi'atibari lafzihi bi'atibari lafzoti malakin. Mengapa menggunakan bentuk mufrad alladzi? Karena mengikuti lafaz malakun. Kalau malaikah ya alladzina, tapi karena di sini disebutkan malakun satu, maka pakai alladzi. Wa arada bihi jinsul malaikah. Yang dimaksud oleh pengarang kitab adalah jinsul malaikah. Pokoknya semua malaikat, ya, jinsul malaikah, semua malaikat itu termasuk kategori yang wajib diimani. Khalaqahumullahu bila wasitati abin wala ummin, yang Allah ciptakan tanpa perantara ayah dan ibu. La yusofuna bidzukuratin, malaikat itu tidak disifati dengan jenis kelamin laki-laki. Bagaimana hukumnya? Faman wasofahum biha, barang siapa yang menganggap malaikat itu berjenis kelamin laki-laki, fasaqo, maka dia menjadi orang fasik. Fasik itu orang yang dosanya terus menerus selama dia meyakini hal tersebut. Jadi dosa terus, ya, tidak sampai derajat kafir, tapi dosa setiap hari, sampai
dia berhenti meyakini bahwa malaikat itu berjenis kelamin laki-laki. Wa fi kufrihi khilafun. Bagaimana, apakah hukumnya sampai derajat kafir? Khilaf. Ada sebagian ulama akidah yang mengatakan sampai kafir, ada yang mengatakan tidak. Wala yusofuna bi unusatin. Juga tidak disifati dengan jenis kelamin perempuan. Faman wasofahum biha kafaro. Barang siapa yang meyakini malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, maka mutlak hukumnya dia kafir, berarti keluar dari Islam. Ya, limu arodoti qoulihi ta'ala, karena bertentangan. Berarti seseorang yang menganggap malaikat itu jenis kelaminnya perempuan berarti menentang firman Allah Ta'ala, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Surat Az-Zukhruf ayat 19. Disebutkan wajah alul malaika. Ini ayat ini khitobnya adalah kepada beberapa orang yang tidak percaya sama malaikat, tidak percaya sama hal gaib, termasuk tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ateis. Ini khitobnya ke orang-orang ateis, karena orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di zaman itu masih percaya dengan adanya malaikat. Tapi orang-orang yang sudah tidak beragama itu tidak paham, alias nggak meyakini adanya sosok-sosok hal gaib yang tidak terlihat oleh manusia. Makanya disebutkan wajah alul malaika, dan mereka ini orang-orang ateis menjadikan para malaikat alladzina hum ibadur rahman, yang mana para malaikat itu adalah hamba-hamba kekasih Allah. Malaikat itu kan tidak memiliki nafsu sehingga tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi ada orang-orang ateis yang menganggap malaikat itu inasa, menganggap mereka itu perempuan. Asyahidu khalqahum, maka oleh Allah di sini ditekankan asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan langsung penciptaan malaikat sebagai seorang perempuan? Jelas tidak, itu pasti ngarang itu. Tidak mungkin itu. Satu tabu syahadatuhum, maka akan dicatat persaksian mereka, wa yus'alun, dan mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, karena ngarang-ngarang itu tadi. Ya, disebutkan wala yusofuna bi khunusatin, dan tidak pula disifati dengan sifat khunusah. Khunusah itu berarti tidak laki-laki, tidak perempuan. Sifat khunsa, tidak laki, tidak perempuan, berarti setengah-setengah. Apakah boleh disebutkan waman wasofahum bidzalika fahuwa aula bil kufri? Lebih kafir lagi kalau ada orang menganggap malaikat itu jenis kelaminnya separuh laki-laki, separuh perempuan. Itu lebih kafir. Kenapa kok lebih kafir? Li'anna wasfahum bidzalika asyaddu naqson min wasfihim bil unusah. Karena mensifati para malaikat dengan khunusah, setengah laki-laki setengah perempuan, itu asyaddu naqson, sangat mengurangi derajat para malaikat min wasfihim bil unusah, daripada mensifati malaikat dengan jenis kelamin perempuan. Wa an Sa'id ibn al-Musayyib annahu qala, dari sahabat Sa'id ibnil Musayyib, beliau mengatakan wal malaikatu, para malaikat itu laisu dzukuron wala inatsan, tidak laki-laki tidak pula perempuan, wala yakuluna wala yashrabuna, mereka tidak makan tidak minum, wala yatanakahuna wala yatawaladuna, mereka tidak menikah juga tidak memiliki anak. Wahum ajsamun, para malaikat itu ada bentuk fisiknya. Ajsamun, ada fisiknya. Jadi jangan mengatakan malaikat itu nggak kelihatan, terus nggak ono fisiknya, nggak bisa disentuh dan lain sebagainya. Ajsamun, buktinya adalah Rasulullah sendiri. Kalau sampai tidak percaya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya pada saat perang Badar, ya pada saat perang Badar Rasulullah dibantu oleh ribuan bahkan ratusan ribu malaikat yang membantu dalam peperangan Badar. Sebagai contoh, Sayyidah Aisyah itu pernah tidak melihat secara langsung malaikat, tetapi melihat ekspresi Rasulullah. Suatu hari, ini sangat dingin ya, dalam sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah sendiri, Sayyidah Aisyah itu pernah bercerita bahwa suatu hari fi syiddatil barad, pada saat musim dingin, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi wahyu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril di rumahnya secara langsung. Jadi ini ceritanya Sayyidah Aisyah malam-malam beliau terbangun mendapati Rasulullah tidak ada di sebelah beliau. Ini dicari Rasulullah kemana, kok tidak ada. Ternyata di sebuah ruangan Rasulullah sedang duduk dan menghadap, yang di hadapannya itu tidak ada siapa-siapa. Sayyidah Aisyah tidak bisa melihat. Tapi melihat ketegangan Rasulullah itu, Sayyidah Aisyah khawatir. Kok Rasulullah duduk? Biasanya kalau sholat malam, kalau zikir itu kan ya beliau luwes aja gitu. Tapi beliau duduk
tertegun seperti orang ketakutan. Maka oleh Sayyidah Aisyah itu seperti dijaga, kalau bahasa sekarang diintip ya. Ngintip di ruangan sebelah itu diintip terus dilihat begini. Maka Rasulullah di situ terus dalam beberapa saat. Wa yanfasilu anhu, ini dalam sebuah hadis. Ketika selesai wahyu itu turun, ya setelah selesai turun, ra'aitu fi jabinihi yatasaffadu araqan. Kata Sayyidah Aisyah, maka aku melihat di keningnya Rasulullah mengalir deras keringat, padahal musimnya dingin. Musim dingin Rasulullah nggak pakai selimut, nggak pakai jaket, nggak pakai baju hangat, itu keringatnya sampai bercucuran luar biasa. Maka kemudian setelah selesai, Sayyidah Aisyah menghampiri Rasulullah dan menanyakan, apa yang terjadi ya Rasul? Tadi Jibril datang kepadaku, atani Jibril alaihi salam, saya didatangi Jibril alaihi salam, kemudian diberikan wahyu berupa Al-Quran, maka aku gemetar sampai keluar keringat seluruh badan. Yang nampak kan hanya di keningnya Rasulullah, ternyata seluruh badannya Kanjeng Nabi itu nggobios. Ini salah satu bentuk, ini salah satu faedah juga kenapa Al-Quran itu kok diturunkan beransur-ansur nih. Karena kalau Allah menurunkan Taurat itu langsung, Allah menurunkan Taurat ke Nabi Musa itu langsung di Tur Sina, itu langsung diturunkan jumlatan wahidah, full langsung diturunkan. Ya, khudh ma ataituka wa kum minasyakirin, itu kalau di Quran. Hei Musa, ambil kitab yang aku berikan kepadamu dan jadilah orang yang bersyukur. Itu kalau Nabi Musa. Nabi Isa alaihi salam dalam satu riwayat Injil itu juga diturunkan secara langsung, full dari awal sampai akhir diturunkan kepada Nabi Isa. Makanya dengan luar biasanya Nabi Isa, dari kecil sudah bisa ngomong ya, fa asyarat ilaihi, ya disebutkan apa? Qala inni Abdullah ataniyal kitab, itu ya disebutkan saya adalah hamba Allah, nanti akan diberikan satu kitab secara utuh yaitu Injil. Ya wa ja'alani nabiyya, dan aku akan dijadikan seorang nabi. Masih bayi itu. Tapi mukjizat itu muncul karena memang orang-orang pada saat itu menganggap Sayyidah Maryam itu sebagai wanita yang tidak benar karena melahirkan seorang bayi tapi tidak ada suaminya. Tapi kemudian Sayyidah Maryam mengatakan fa'asyarat ilaihi, bayinya ditunjuk. Ya kalau sampai nanya saya nggak bisa jawab, ya takono bayi nih. Ya, maka malah dianggap gila sama orang-orang pada zaman itu, dikatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Ya apa carane ngomong ambek bayi sik digendong, bayi kok disuruh ngomong, ternyata ngomong betulan. Disinilah titik bahwa Injil dan Taurat saja sebagai contoh itu Allah turunkan secara langsung utuh dari awal sampai akhir. Tapi khusus untuk Al-Quran itu membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun untuk turun kepada Nabi Muhammad. Salah satu faedahnya adalah itu tadi satu. Karena Rasulullah sendiri tidak kuat kalau harus menerima Al-Quran itu secara langsung dari awal sampai akhir. Itu cuma berapa ayat saja, keringetnya gobios. Di Gua Hira nerima 5 ayat pertama saja Kanjeng Nabi sampai badannya panas, demam, gemeter pulang ke rumah Sayyidah Khadijah. Ini kan cuma beberapa ayat gitu. Ya, ini kalau mas-mas ini mikir ya apa caranya jadi nabi, ya ini 5 ayat saja Kanjeng Nabi itu susahnya luar biasa. Kalau kita yang mungkin derajatnya sampai mati gitu ya. Maksudnya nggak kuat gitu, nerima 1 ayat 2 ayat itu nggak bakalan kuat gitu. Ya, ini yang contoh. Ada juga faedah yang lain, mungkin ini saya sambung. Mengapa Al-Quran itu turun secara beransur-ansur? Salah satu faedahnya adalah supaya menetap di hati Kanjeng Nabi dan umatnya. Pada saat itu kan Al-Quran turun nggak ditulis. Kalau sekarang mushaf banyak, zaman dulu Quran itu tidak ditulis, jadi langsung dihafalkan oleh Rasulullah, langsung dituntun oleh malaikat Jibril dan didakwahkan kepada para sahabat. Oleh karena itu langsung dihafalkan dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, dari akal ke akal. Maka nyambung sanad silsilahnya Qurannya. Ya, makanya disebutkan kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Itu kalau dalam Quran kan disebutkan begitu. Kadzalika itu maksudnya apa? Begitulah Al-Quran itu diturunkan, yaitu dengan cara apa? Beransur-ansur. Kenapa? Linutsabbita bihi fuadak, supaya hati Rasulullah itu netap, biar di hatinya Kanjeng Nabi itu nancep Qurannya. Dalam arti nggak sampai ada yang terlewat sama sekali. Maka disebutkan warattalnahu tartila. Ini dalam satu tafsir disebutkan kata warattalnahu tartila itu malaikat Jibril. Otomatis di sini nah itu kan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala kan tidak langsung menurunkan ke Kanjeng Nabi tapi melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril di situ membaca Al-Qur'an itu rattalnahu tartila. Dibaca secara tartil itu secara beransur
ansur nyicil, makanya disebut metode Jibril. Metodenya malaikat Jibril, baca ditirukan, itu sampai Kanjeng Nabi hafal. Itu mengapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Ya, yang kedua itu faidahnya. Ya, yang ketiga, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur? Karena jangankan Kanjeng Nabi, alam semesta itu, kalau Quran turun, misalkan Kanjeng Nabi berpijak di atas gunung seperti Nabi Musa di Tur Sina, itu gunungnya hancur. Ya, di sini Allah yang menyampaikan dalam ayat surat apa itu? Ya, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Dicontohkan seperti siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu ayatnya atau Tauratnya itu turun di atas Tur Sina, bukan gunung bukit. Tapi di sini Allah contohkan lau anzalna hadzal Qur'an, andai kata Allah turunkan Al-Qur'an secara langsung full dari awal sampai akhir ala jabalin, di atas gunung yang dipijak Rasulullah. Misal ini contoh ya, Rasulullah mijak sebuah gunung, di situ Al-Qur'an diturunkan secara full, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka gunungnya akan gemetar, khasyian, takut, mutasaddian, akan terpecah belah. Mutasaddi, hancur lebur itu gunungnya. Kalau Quran turun di situ langsung meledak. Ibaratnya Rasulullah di Gua Hira, Quran diturunkan full, ya 30 juz itu pasti Gua Hira-nya pecah. Itu gunung aja hancur. Mutasaddian min khasyatillah. Ya, ini gak bisa dibayangno karena ayat berikutnya lanjutannya wakil kal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Ya supaya mikir aja. Kenapa Al-Qur'an kok butuh 23 tahun? Bukan Allah tidak mampu menurunkan Al-Qur'an secara langsung 30 juz, tapi di situ Allah memberikan satu faidah, yang mana faidahnya Al-Qur'an itu mukjizat yang sangat luar biasa. Sehingga kalau Al-Quran diturunkan secara langsung, ya konsepnya berbeda, nggak jadi liyudhhirahu ala dini kulli nanti. Ya makanya di situ ada beberapa faidah. Yang terakhir, faidahnya kenapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur, apalagi kaitannya sama malaikat ya. Di sini disebutkan malaikat itu kan, mana ini? Saya lanjutkan dulu bacanya sedikit. Hum ajsamun, para malaikat itu adalah memiliki jisim atau bentuk fisik ya, jadi ada bentuk fisiknya. Nu latifatun, nah, makanya bener sama ngarani makhluk halus itu ya bener. Latifatun itu ajsamun itu makhluk, latifah itu halus, berarti apa? Makhluk halus. Nah, ya, tapi disebutkan latifatun nuroniyatun, tapi Allah ciptakan dari cahaya. Qadiratun alat tasyakkuli bi askalin mukhtalifatin hasanatin, yang mana para malaikat itu bisa atau mampu membentuk tubuhnya ya, jadi bisa membentuk dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda tapi yang bagus-bagus. Disebutkan mukhtalifatin hasanatin, bentuk yang jelek-jelek nggak bisa, jadi yang baik-baik tok ya. Di sini mubarra'atun an jami'il kadurati nafsiyah, di mana para malaikat itu tidak mungkin melakukan perbuatan buruk pada dirinya karena tidak punya nafsu ya. Disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mengingkari apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, nah ini selanjutnya yang tadi, kenapa malaikat itu tidak pernah disebut dalam perbuatan buruk? Karena malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan yang menyimpang. Salah satu tadi saya lanjutkan faidahnya, kenapa Al-Quran itu kok turun beransur-ansur? Bahasanya orang Jawa itu rodok ngenyek. Ngenyek siapa? Ngenyek orang-orang yang nggak beriman sama Al-Quran. Al-Quran nek diturunkan langsung 30 juz, pasti orang-orang nggak bisa niru seperti Al-Quran. Tapi Allah tidak begitu, turunkan sedikit-sedikit. Ayo coba tak kei 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Samen contoh, samen gawe sing persis koyo Al-Quran. 3 ayat, 1 ayat saja tidak bisa, apalagi langsung 30 juz. Istilahnya rodok ngenyek. Iki loh, Al-Quran tak turunkan sedikit-sedikit saja sampai tidak bisa nyuntuh, tidak bisa bikin syair yang seindah Al-Quran, apalagi langsung tak turunkan 30 juz, ditambah gak iso. Wong sak ayat gak iso. Makanya kan istilahnya kemarin al-mutahadda bi aqsari suratin minhu.
Al-Quran itu bisa digunakan untuk menentang orang-orang yang tidak percaya dengan keaslian Al-Quran walaupun dengan surat terpendek. Apa surat terpendeknya? Al-Kautsar, ya. Walaupun dengan surat terpendek pun itu sudah bisa untuk menentang orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Makanya sampai nek baca Quran, lah ketemu kalimatnya malaikat itu nggak melok-melok kriminal itu bahasanya ya. Malaikat itu tidak ikut-ikut memalsukan Al-Quran, nggak ikut-ikut mengingkari Al-Quran. Ya, bahkan disebutkan apa? Kul la ini jeta ma'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Itu kalau dalam satu surat Allah menyampaikan seperti itu. Disebutkan apa? Kul, katakan wahai Muhammad, la ini jeta ma'atil insu wal jinnu. Sing disebut apa? Manusia dan jin. Karena banyak manusia di zaman Kanjeng Nabi yang tidak percaya sama Al-Quran. Sayyidina Umar ibnul Khattab, Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam itu mau berangkat ke rumahnya Kanjeng Nabi, mau bunuh Kanjeng Nabi, terus bawa pedang. Dibawa ke rumahnya Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang sholat di rumahnya, ngintip di jendela, tiba-tiba Kanjeng Nabi sholat. Pas baca Al-Quran, didengar-dengarkan syairnya apik, tiba-tiba sopo sing gawe syair Quran itu kok iso apik temen. Sik tak enteni mari sholat terus Nabi Muhammad saya bunuh gitu. Ternyata Sayyidina Umar batin di hatinya. Koyokane sing nyiptakno Quran ini penyair terkenal, kan dituduh Rasulullah itu belajar syair dari orang Persia. Kanjeng Nabi itu dituduh belajar syair dari penyair handal di Persia. Makanya muncul bahasa Al-Quran yang seringkali tidak difahami oleh beberapa sahabat pada saat itu. Ternyata Rasulullah pas sholat baca ayat wala biqauli syair. Cuma buka di Quran. Asbabun nuzulnya itu wala biqauli syair. Pas sholat, padahal Kanjeng Nabi tidak tahu kalau itu batinnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar batin ternyata dilantunkan oleh Rasulullah pada saat sholat. Terus loh, kok Muhammad kok iso podo ambek sing ndek batinku. Saya batin ucapan syair, ayat Qur'annya wala biqauli syair. Wah, Muhammad ini dukun ini. Ayat berikutnya wala biqauli kahin. Ternyata juga bukan ucapan dukun. Setelah itu Sayyidina Umar tidak jadi bunuh Rasulullah. Pulang ke rumahnya, ternyata ketemu sama Fatimah. Fatimah itu adiknya Sayyidina Umar, adik kandungnya. Masuk di rumah Fatimah, dok-dok pintu, tidak dibuka-bukakan pintu. Ternyata Sayyidah Fatimah, yang mana Fatimah ini bukan Fatimah putri Rasulullah tapi adiknya Sayyidina Umar, sedang membaca surat Toha. Ya, yang mana surat Toha itu berkaitan dengan Rasulullah. Ya, mari disebutkan di pertemuan sebelumnya, Toha artinya apa? Wa Toha khatimun ga'wiyah. Di sini disebutkan Toha itu termasuk nama Rasulullah yang artinya adalah tuba limanih tada. Itu artinya sangat beruntung bagi orang yang mampu menerima petunjuknya Kanjeng Nabi. Ya, tuba limanih tada. Jadi orang yang mampu mendapatkan petunjuknya Kanjeng Nabi niku sing paling beruntung. Itu istilah nama Kanjeng Nabi yaitu Toha. Tuba limanih tada. Ya, dibaca betul. Ternyata Sayyidina Umar selepas 20 ayat bilang ke adiknya, coba sih kamu baca ulang. Ternyata sangat indah bacaan itu. Sayyidina Umar terketuk hatinya, betul-betul tuba, beruntung, limanih tada, benar-benar dapat petunjuk dari surat Toha ayat 1-20, kemudian minta antarkan adiknya yaitu Fatimah untuk datang ke rumah Rasulullah dan minta untuk membaca syahadat kemudian masuk Islam. Ini salah satu keistimewaan Al-Quran. Makanya di ayat yang tadi kan yang bisa berlaku kriminal adalah kulla ini jeta ma'atil insu wal jinnu. Karena manusia dan jin itu mukallaf, dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau malaikat enggak. Ya, disebutkan apa? Ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. Kalau mereka kerja kelompok untuk bikin Quran yang menandingi Al-Qur'annya Nabi Muhammad, ya kerja kelompok bareng-bareng lah. Ya malaikat jin dan manusia seluruh dunia ini ngumpul jadi satu, terus bentuk konferensi, terus mau menandingi ayat Al-Qur'an, ya. Disebutkan la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan bisa membuat yang seperti Al-Quran walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun mereka satu dengan yang lain itu bekerja kelompok. Ba'duhum li ba'din zahira, saling bantu antara satu dengan yang lain itu tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Oleh karena itu
ini luar biasanya Al-Quran di sini, tapi tidak melibatkan malaikat ya, karena malaikat disebutkan di sini lanjutannya ya, la akla la syurba, mereka tidak makan kemudian tidak minum, bi fathil hamzati wasyini. Ya, ada yang mengatakan la akla wala syaroba, ada dua bacanya, la akla la syurba atau la akla la syaroba, ada dua bacaan. Li'anal muradahunal fi'lu, yang dimaksud adalah perbuatan makan dan minum, lal ma'kulu wal masyrubu alladhi huwa ta'am. Jadi bukan yang dimaksud bukan makanan atau minumannya, tapi perbuatan makan dan minumnya itu tidak dilakukan oleh malaikat. Wala nauma lahum, para malaikat juga tidak tidur. Ay la ya'kuluna wala yashrabuna wala yanamuna, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Di sini menggunakan kalimatnya adalah layak kulun, ya. Ini continuous, kalau katanya anak bahasa Inggris itu continuous. Ini berkelanjutan. Jadi sampai kapanpun tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Wahum balighuna minal kasroti, jumlahnya sangat banyak. Ma la ya'lamuhu illallahu, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, khalaqallahul malaikata min nurin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dari cahaya, wa khalaqal jinna min marijin min narin. Dan Allah menciptakan jin itu dari percikan api, ya, dari percikan yang percikannya itu terbuat dari api. Wa khalaqa Adam mimma wusifalakum, dan Kanjeng Nabi bersabda, dan Allah ciptakan anak Adam, berarti Nabiullah Adam dan keturunannya itu sebagaimana yang disifati kepada kalian, berarti dari tanah, ya. Jadi sebagaimana yang disifati kepada kita berarti dari tanah. Maka kewajiban kita, wajibul iman ijmalan bijami'il malaikah, wajib mengimani secara menyeluruh kepada semua malaikat tanpa terkecuali. Jadi tidak hanya 10 yang disebutkan, karena 10 itu adalah yang wajib kita imani secara utuh. Mereka adalah ru'asaul malaikah wa afdoluhum Jibril alaihi salam. Para malaikat yang menjadi pemimpinnya malaikat. Contohnya gini, kalau contoh ya, malaikat Malik misalnya. Malaikat Malik itu adalah penjaga neraka. Beliau itu pemimpinnya, punya 17 asisten. Ya, disebutkan di ayat itu apa? Alaiha tis'ata asyar, ya. Tis'ata asyar 19 ya. Alaiha tis'ata asyar. Malaikat Malik punya 19 asisten. Jadi menterinya itu 19. Setiap 19 itu masing-masing satu persatu dari 19 itu punya prajuritnya. Hum junudun. Jadi punya junud, punya bala tentara atau pasukannya yang ada di belakangnya. Jadi jumlahnya tidak terhingga. Jadi 10 malaikat itu adalah ru'asa, pemimpin-pemimpinnya, wa afdoluhum Jibril, malaikat yang paling afdol, dan ru'asaul malaikah, pemimpinnya seluruh malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam, ya. Itulah kewajiban kita yang kedua. Untuk perincian 10 malaikatnya, dari malaikat Jibril sampai malaikat Malik dan malaikat Ridwan, dibahas di pertemuan selanjutnya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Ya na'budu wa nasta'inu mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.